Hadirin yang dirahmati Allah, betapa gelapnya ketika manusia tidak memiliki ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Nurullahi laita li'asih. Cahaya Allah tidak akan masuk kepada hati-hati yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan benda-benda, apalagi banyak dosa yang kita lakukan, maka mustahil ilmu itu akan masuk. Adapun masuk dia di dalam pikiran saja, tidak akan sampai ke tenggorokan, apalagi sampai kepada rasanya di dalam hati kita. Artinya tidak akan menjadi tingkah laku, tidak akan merubah sikap manusia. Dan sulit untuk masuknya saja sulit, karena banyak data-data yang kita simpan di dalam benak kita, sehingga ilmu sulit untuk masuk, sulit untuk diterima, sulit untuk merubah karakter. Dan ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa saja. Artinya siapa saja pun tetap wajib untuk menerangi dirinya dengan ilmu. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilma wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Terlebih yaitu adalah ilmu akhirat. Kata Imam Ghazali, orang yang hanya menuntut ilmu dunia, maka dia seperti orang yang buta, dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun orang yang hanya menuntut ilmu akhirat, ilmu agama, dia seperti orang yang pincang, masih mendingan orang yang pincang, masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas lebih leluasa, akan tetapi dia tidak sempurna. Karena yang mesti dituntut yaitu adalah dua-duanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat, maka menjadi orang yang tegak sempurna dia. Karena dunia bisa jadi akhirat, dan akhirat juga bisa menjadi dunia, tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu dibagi oleh para ulama yaitu jadi 4. Pertama ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ilmu syariat mempelajari cara-cara melaksanakan ibadah yang dikemas dan diberi nama yaitu adalah ilmu fikih. Bersumber daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu di tengah-tengah para sahabatnya. Kemudian malaikat Jibril pada saat itu merujukkan manusia, duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disentuhkan lutut malaikat Jibril dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memegang paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tepukan sambil bertanya, "Ma huwal Islam?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus salata wa ita'uz zakata wa shaumu ramadhan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam itu adalah membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Sehingga tercetuslah di sini yaitu adalah ilmu fikih. Apakah dengan ilmu fikih ini kita cukup? Belum cukup. Karena rangkaian hadisnya pun ya belum cukup.
Kita hanya tahu cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak tahu kepada yang disembah. Maka dilanjutkan pertanyaannya oleh malaikat Jibril, ma huwal iman? Apa yang disebut dengan iman? Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Jadi iman itu adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, pada hari kiamat, percaya kepada kadar baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah keluarnya ilmu ma'rifat, ilmu ketuhanan, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ma'rifat. Kemudian dilanjutkan oleh malaikat Jibril, ma huwal ihsan. Setelah dia mengatakan mahwal Islam, sadaqta, kata. Dijawab oleh Nabi, bertanya kembali, ma huwal iman? Dijawab oleh Nabi, sadaqta. Kemudian berikutnya bertanya, ma huwal ihsan? Dijawab oleh Nabi, fa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah. Dan kalau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah melihat kau. Maka disebutlah ilmu hakikat, jalannya untuk menjalani daripada syariat untuk menuju ma'rifat yang kemudian akan dirasakan oleh hatinya, yang menjadi tingkah laku, tindak tanduk, cara berpikir dan seterusnya, atau disebut dengan hakikat, maka jalannya itu disebut dengan tariqah. Tariqat itu sebetulnya secara makna ya hampir sama dengan syariat. Syariat itu jalan yang gede, jalan yang besar. Kalau tarikat ini jalan juga, cuma jalan yang kecil, tapi dia lurus, jalan tol, jalan cepat. Karenanya tarikat itu dia mengikuti jalannya orang-orang tertentu, kekasih Allah. Karenanya beragam tarikat ini, tergantung tarikat yang mana yang kita ikuti, dengan segala metodenya untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Mana yang lebih tinggi antara hakikat dengan makrifat? Kalau hakikat itu adalah sudah pencapaian rasa, karenanya bisa dibilang dia lebih tinggi. Kalau makrifat itu adalah kenyataan Allah, dia bisa dibilang lebih tinggi dan juga dia bisa dibilang, karena banyaknya orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia tidak jadi aplikasi. Kalau sudah sampai kepada makrifat, maka dia akan merasakan. Kalau dia sudah merasakan nikmatnya bermuajahah, bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar lagi menjadi syariat, jadi tingkah laku, jadi ketaatan, jadi kewaraan, jadi akhlakul karimah dan seterusnya.